Jadi kita bisa lihat itu, saudara. Nih Nabi udah kasih tahu begitu. Kenapa? Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ciptaannya. Jadi saya rasa jelas itu. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? 1, 2, 3 terakhir. Ustaz Yusuf. Orang yang tidak musyrik, tidak menghina Allah dan Rasulnya, tidak meminta Islam, apakah baginya masih ada kesamaan yang nanti dia akan surga? Dia netral. Netral. Netral di antara agama-agama. Dia tidak musyrik, tidak menghina Allah dan Rasulnya, tidak menentang juga. Ya menentang. Terus dia ibadah kan kepada Allah? Ya enggak, mesti ada ibadah. Iya, dia mesti ada gimana kalau enggak, jangan dia. Jadi kalau yang namanya ada iman, ya kan? Orang itu mengakui bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu kan tauhid kita. La ilaha illallah. Siapa yang tidak punya la ilaha illallah tidak punya iman. Siapa yang tidak punya la ilaha illallah tidak punya iman. Jadi harus ada la ilaha illallah. Itu kata la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Berarti satu, kita mengakui rububiyahnya Allah. Arti rububiyahnya Allah bahwa Allah adalah Tuhan pencipta semesta alam dan yang menciptakan semua makhluk serta menjamin rizki seluruh makhluknya. Itu rububiyah. Dan pada saat yang sama dia ada pengakuan uluhiyahnya Allah. Uluhiyah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan makhluknya dan menjamin rizki semua makhluknya, itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jadi kalau dia nggak menyembah Allah, dia nggak ada iman. Kalau dia nggak ngakui rububiyah dan uluhiyah, dia tidak ada iman. Seperti iblis. Iblis tahu nggak kalau Allah Maha Esa? Tahu iblis. Iblis tahu. Tapi begitu iblis menentang Allah, nggak mau menjalankan perintah Allah, kafir tidak? Kafir. Jadi kepercayaan iblis yang mengatakan Allah itu ada, batal semua. Padahal kan iblis mengakui kan, Allah itu Maha Esa, Allah itu ada, Allah itu mencipta. Iblis nggak pernah membangkang itu. Cuman iblis nggak mau tunduk kepada perintah Allah. Batal nggak imannya? Jelas? Nah, yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi yang mau tanya, Habib kan bilang ketika orang mengatakan Allah itu ada di langit, sebatas itu masih dibolehkan. Iya. Bukankah pernyataan itu sama aja kita menjustifikasi Allah itu butuh tempat? Padahal kan di ilmu tauhid itu Allah tidak butuh tempat. Justru pikiran Anda yang seperti itu yang tidak boleh. Kan tadi saya udah katakan, kalau ada orang mengatakan Allah di mana? Allah fis sama. Titik. Dia tidak bicara kaif dan dia tidak bicara makna, nggak apa-apa. Dia tidak bicara tentang bagaimana dan dia tidak bicara tentang ruang, sudut, waktu, titik, tidak apa-apa. Tapi begitu ada pikiran macam tadi, Allah butuh ruang, Allah butuh waktu, Allah butuh tempat, itu yang tidak boleh. Makanya tadi kita katakan hati-hati di dalam mengatakan Allah ada di mana. Soalnya gini, ketika saya waktu belajar waktu SD pernah dengar katanya kalau ada yang tanya Allah, dia bilang kita nggak tahu, jangan pikirin Allahnya karena akal manusia nggak bakal menjangkau yang kita pikirin apa segala ciptaannya. Di situ yang menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita Allah ada di suatu tempat. Pelajaran SD. Ini bukan pelajaran SD. Yang saya ajarkan ini bukan pelajaran SD. Nah, jadi sekali lagi ada seorang perempuan. Jadi dalam satu hadis diceritakan, waktu ditanya Allah di mana? Allah fis sama. Titik. Kalau dia hanya mengatakan begitu, dimaklumi untuk orang awam.
Kalau dia hanya mengatakan di langit, dimaklumi untuk orang awam. Karena dalam Al-Quran disebut fis sama. Karena dalam Al-Quran disebut fis sama. Tapi begitu dia bicara tentang makna, apa maksudnya? Apa artinya? Bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuk hakikatnya? Itu yang tidak boleh. Nah, itu namanya sudah memikirkan tentang Allah. Itu namanya sudah memikirkan tentang hakikat Allah. Jadi jangan dipikirkan tentang hakikat Allah. Al-Quran mengatakan begitu. Kalau berhenti sampai di situ masih boleh. Jangan lupa, kalau saya katakan masih boleh, tapi itu bukan berarti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Mau tahu akidah Ahlus Sunnah? Datang tanggal 6. Layek. Alwi. Mengenai tauhid akidah yang dibawa oleh Imam Asy'ari, apakah Imam Asy'ari melahirkan akidah ini lewat daripada mazhab Syafi'i, dan apakah bisa dikatakan bahwa konsep tauhid akidah yang dibawa Imam Syafi'i adalah sama dengan yang dibawa dengan Imam Asy'ari? Jadi secara tidak langsung bisa disebut bahwa Imam Syafi'i juga berakidahkan Asy'ari. Apakah bisa demikian? Lantas yang kedua, adakah dalil qat'i mengenai kafaah tentang bolehnya menikah syara ifat dengan yang bukan dari syara if yang bisa dijadikan landasan sebagai usulul madhab? Baik. Jadi perlu kita ketahui bahwa Al-Imam Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu itu lahir tahun 260 Hijriah. 260 Hijriah. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu itu lahir tahun 150 Hijriah. Wafat kurang lebih tahun 204. Berarti Imam Syafi'i lebih dulu daripada Imam Asy'ari. Lalu Imam Asy'ari apa buat akidah baru? Tidak. Apa Imam Asy'ari buat rumusan baru soal akidah? Tidak. Imam Asy'ari penganut mazhab Imam Syafi'i. Jadi akidahnya pun ikut akidah Imam Syafi'i. Nah, hanya saja Al-Imam Asy-Syafi'i tidak membuat satu kitab khusus tentang akidah. Tapi yang dibuat oleh Imam Syafi'i ada kitab usul, Ar-Risalah, ada kitab fikih, dan seterusnya. Nah, akidah Imam Syafi'i ini berserakan dalam kitab-kitabnya. Nah, Al-Imam Al-Asy'ari mencoba mengumpulkan. Nah, jadi bukan hanya Imam Syafi'i, tapi guru-guru beliau dari mazhab Imam Syafi'i. Nah, begitu dirangkum, beliau karang beberapa kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkenal itu karangannya, terkenal rumusan akidahnya, maka disebut akidah Asy'ariyah. Sebetulnya akidah Asy'ariyah itu akidah Imam Syafi'i, bahkan akidah Imam Malik. Nah, cuman disebut Asy'ariyah karena ini yang merangkum, yang menghimpun, yang menyusun. Tapi bukan berarti ngarang baru, tidak. Jelas kan? Lantas kalau ada yang menyebutkan kita cuma mengkafirkan Asy'ari bukan Syafi'i, mengkafirkan Asy'ari, Asy'ari salaf 260. Nah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lahir tahun 260, berarti salaf bukan? Salaf ya. Jangan sembarangan. Ini ulama salaf. Siapa mengkafirkan ulama salaf? Jadi Imam Syafi'i salaf, Imam Asy'ari juga salaf. Nah, karena yang lahir 260 masuk salaf itu. Nah, baik. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Apalagi? Babul kafa'ah. Ya. Babul kafa'ah itu furu' bukan usul. Itu furu' bukan usul. Jadi kalau disebut furu' berarti di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama madhab. Jadi itu bukan termasuk usul. Baik, saya pikir cukup itu ya ikhwan. Nah, nanti kalau mau tahu lebih jauh tentang akidah,
tentang akidah siapa itu Allah Subhanahu wa taala akan kita bahas pada hari Ahad tanggal berapa Mei? 6. Nanti kita akan bahas bagaimana sebetulnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa yang disebut salaf, bagaimana akidah mereka, dan bagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang tadi kita katakan. Jadi dari akidah ulama salaf itu ada yang disebut tafwid, ada yang disebut takwil. Yang dimaksud tafwid, kita mengimani apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran maupun Nabi sampaikan dalam hadis, tapi kita tidak bicara tentang kaifiyah dan kita tidak bicara tentang hakikat. Adapun makna kita serahkan kepada Allah. Contoh, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita terjemahkan Allah mengatakan tangan Allah di atas tangan mereka, saya beriman. Tapi jangan bicara hakikat. Gimana tuh hakikat tangannya? Nggak boleh. Jangan bicara kaifiyah. Jangan bicara bagaimana sih tangannya? Nggak boleh. Jangan bicara makna. Apa sih makna tangan? Apa makna tangan dari ujung jari sampai ketiak? Nggak boleh. Karena di dalam nas dikatakan yadullah fauqa aydihim, Allah yang berfirman begitu, ya kita terima, kita berjaya. Saya beriman apa yang datang dalam Al-Quran, tapi apa maksudnya? Serahkan kepada Allah. Itu yang disebut tafwid. Jadi kalau ada dalam Al-Quran dikatakan Allah ada di langit, Allah fis sama, Allah di langit, itu Allah yang mengatakan saya beriman. Tapi jangan bicara hakikat. Bagaimana tuh hakikat di langitnya? Apa maksud di langitnya? Atau bagaimana kaifiyah bentuk di langitnya? Itu nggak boleh. Apa maksudnya? Apa artinya? Apa kaifiyatnya? Apa hakikatnya? Serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam.